Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ilmu mantik dikatakan bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal atau berpikir, sehingga bisa kita maknai pula bahwa hewan adalah binatang yang tidak berakal atau berpikir. Muncul 3 pertanyaan. Kapan manusia itu menjadi mirip hewan? Pertanyaan yang kedua, kapan manusia itu akan bertabiat binatang? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah kapan derajat manusia itu benar-benar turun menjadi derajatnya binatang. Perbedaan antara manusia dan hewan yang paling mendasar hanya satu, yaitu berpikir atau berakal. Manusia berpikir sedangkan hewan tidak berpikir, dan perlu dipahami pada dimensi-dimensi selain dari berpikir seperti iman dan semua aspek zahiriah antara manusia dan hewan boleh dikatakan sama. Pada dimensi keimanan, semua hewan beriman kepada Allah, sama seperti manusia. Bahkan bisa dikatakan hewan lebih baik kualitas keimanannya ketimbang manusia. Pada dimensi kemanfaatan zahiriah, jika kita perhatikan dengan seksama, maka kemanfaatan dari sisi zahiriah hewan boleh dikatakan semua bermanfaat. Dari ujung kaki sampai ke kepala hewan bisa dimanfaatkan, dan perlu dipahami pula bahwa kemanfaatan zahiriah manusia tidak sebanyak manfaat zahiriah hewan. Lantas di mana letak kemuliaan manusia? Letak kemuliaan manusia itu hanya ada pada kepatuhannya menyembah Allah, yaitu menjaga sholatnya. Maka dari itu, kalangan ulama mengatakan manusia yang tidak perlu dihormati adalah manusia yang tidak menyembah Allah, yaitu manusia yang melalaikan sholatnya. Asbab Allah yang menciptakan dirinya pun tidak dihormatinya. Jadi atas dasar apa kita harus menghormatinya? Di dalam sebuah hadis dikatakan, semua benda yang menempel pada tubuh manusia yang tidak sholat, semua benda itu akan melaknat dirinya. Contoh, di saat dia mau minum, maka air minum itu berkata, "Ya Rob, aku tidak ridho masuk ke dalam perut manusia ini." Kembali kepada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, kapan manusia itu menjadi mirip hewan? Manusia akan mirip hewan ketika dia mulai melalaikan sholatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan manusia itu akan bertabiat binatang? Manusia akan bertabiat binatang jika dia membenci ibadah salat dan membenci orang yang salat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kapan derajat manusia itu benar-benar turun menjadi derajat binatang? Manusia akan benar-benar turun ke derajat binatang jika Allah tidak lagi menginginkan dia menyembahnya. Na'udzubillah. Jadi perbedaan yang paling hakiki antara manusia dan hewan itu adalah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.